Halo Sobat Drafter, welcome to Insting Informasi Smart Drafting. Perkenalkan, nama aku Eka Nur Cynthia dan rekanku Muhammad Wahyu Nurjazik. Kali ini kami akan membawakan informasi terkait riset dan analis hukum secara online. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih tujuan dari riset dan analis hukum, yaitu mencari jawaban atas pertanyaan hukum yang diperoleh baik bagi diri sendiri maupun yang meminta perolehannya. Oleh karena itu, riset dan analis hukum menjadi kemampuan dasar yang penting dimiliki oleh mahasiswa dan sarjana hukum. Nah, selanjutnya kami akan membahas terkait tantangan riset hukum di Indonesia. Terdapat berbagai tantangan riset hukum di Indonesia. Salah satunya hierarki peraturan perundang-undangan yang kompleks. Saat ini, hierarki peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Ketetapan MPR, yang ketiga, Undang-Undang, yang keempat, Peraturan Pemerintah, yang kelima, Peraturan Presiden, yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Perlu diingat bahwa dalam hierarki ini terdapat asas lex superior derogat legi inferiori, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tantangan selanjutnya adalah banyaknya pihak yang berwenang menerbitkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain peraturan yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat banyak peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga seperti kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Saat ini setidaknya terdapat lebih dari 30 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang berwenang untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau diterbitkan berdasarkan kewenangan terkait urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena terdapat banyak pihak dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan, jumlah peraturan perundang-undangan menjadi sangat banyak. Saat ini terdapat lebih dari 28.000 peraturan di tingkat pusat dan lebih dari 15.000 peraturan di tingkat daerah yang teridentifikasi di semester kedua di 2020. Sayangnya, belum ada platform resmi dari pemerintah untuk menelusuri keberlakuan suatu peraturan dan kaitannya dengan peraturan lainnya. Tidak adanya platform tersebut tentu saja membuat kemungkinan besar terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan yang inkonsisten dan tumpang tindih. Nah, selanjutnya kami akan membahas langkah-langkah analis dan riset hukum secara online. Yang pertama, pahami isu hukumnya. Yang kedua, identifikasi dan strukturisasi. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, temukan jawabannya. Yang kelima, analisis. Dan yang terakhir adalah komunikasikan hasilnya. Langkah pertama dalam melakukan riset dan analisis hukum secara online adalah memahami isu atau pertanyaan hukum yang akan diriset. Oleh karenanya, penting oleh teman-teman untuk menentukan fokus isu hukum yang ingin diketahui atau dijawab dan menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut, sehingga mempunyai pemahaman yang komprehensif. Langkah kedua yaitu identifikasi dan strukturisasi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Penting untuk dilakukan untuk menentukan fokus terhadap isu yang hendak diketahui atau dijawab melalui riset hukum. Untuk itu, perlu dilakukan proses identifikasi. Dalam melakukan identifikasi, pisahkan fakta hukum dan fakta non-hukum dari informasi yang didapatkan. Kemudian, dapat memandupadankan fakta yang teridentifikasi sehingga terstruktur. Langkah ketiga adalah membuat hipotesis atas isu hukum yang ingin diketahui atau dijawab berdasarkan fakta-fakta yang sudah diidentifikasi.
Langkah keempat adalah menemukan jawaban dari isu hukum yang diriset. Untuk menemukan jawaban dari isu hukum, teman-teman dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan sektor dan pendekatan berdasarkan topik. Selain itu, sumber informasi yang dapat digunakan yaitu ada dua, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merujuk pada peraturan perundang-undangan. Ketika menggunakan sumber informasi ini, teman-teman perlu memperhatikan apakah peraturan yang dijadikan referensi itu masih berlaku serta tanggal berlakunya peraturan dan tanggal terjadinya peristiwa hukum dalam isu hukum. Hal-hal ini penting dilakukan untuk menentukan apakah sumber peraturan tersebut memang relevan dan dapat digunakan atau tidak. Sedangkan hukum sekunder merupakan referensi lain selain peraturan perundang-undangan, dan diantaranya buku teks, artikel, jurnal hukum. Tahap kelima adalah analisis. Di tahap analisis ini, teman-teman Sobat Drafter harus memperhatikan bahwa hasil analisis teman-teman telah menjawab isu atau pertanyaan yang telah ditentukan melalui proses identifikasi dan proses pembuatan hipotesis. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu penyampaian dan hasil analisis hukum teman-teman Sobat Drafter kepada pihak yang meminta atau yang membutuhkan atau kepada publik secara umum. Hasil dari analisis riset tersebut dapat disampaikan melalui verbal ataupun secara tulis. Perlu diingat bahwa tidak ada format khusus untuk menyampaikan hasil riset dan analisis teman-teman, karena hal tersebut tergantung beberapa faktor seperti permintaan pihak yang membutuhkan informasi tersebut ataupun kebiasaan umum yang berlaku di tempat teman-teman Sobat Drafter sendiri. Nah Sobat Drafter, itulah keenam langkah-langkah riset dan analisis hukum secara online. Semoga sedikit informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya. See you next video dan stay tune terus akun sosial media LDC untuk informasi menarik lainnya. Salam, be a good drafter. Bye-bye.